channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Liburan Berujung Maut bagian yang terakhir. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja mari kita lanjutkan ceritanya. Aku mencoba berontak dan lari saat orang misterius itu menangkapku. Namun tenagaku tidak seberapa dibanding dengannya. Kedua tanganku berhasil diikat olehnya. Dia menyeret tubuhku ke sebuah meja penuh bekas darah, lalu membanting tubuhku ke atas meja, mengikat perutku ke meja itu. "Lepaskan dia, aku mohon lepaskan, bunuh saja aku, jangan dia," ucap Rama memelas, menangis melihatku terikat tidak berdaya. "Hahaha, tadi kalian mau tahu sebenarnya siapa aku kan? Baiklah, kali ini aku akan memberitahu kalian berdua. Tidak ada salahnya kalian sekarang tahu. Toh cuma kalian berdua saja yang masih hidup sampai sekarang," ucap orang misterius itu. Orang itu mulai membuka topi, masker, dan juga penutup matanya. Satu persatu dia lepas dan membuangnya ke lantai satu persatu. Aku dan Rama terus memperhatikannya tanpa berkedip karena penasaran kami pada orang misterius itu. Paman?" ucap Rama kaget melihat orang yang sekarang berdiri di depannya. "Yah, aku Jarwo, pamanmu Rama. Kamu pasti tidak menyangka ini aku kan?" balasnya tenang dengan duduk di kursi yang diambilnya. "Tapi kenapa paman melakukan semua ini? Apa salahku dan teman-temanku, paman?" balas Rama. "Salah teman-temanmu? Sebenarnya tidak ada," sahut paman lagi. "Terus apa? Terus apa?" balas Rama. "Kamu pernah dengar tentang kakek buyutmu Ki Buwono?" sahut paman lagi. "Tidak, kedua orang tuaku tidak pernah menceritakannya," balas Rama. "Sama sekali?" tanya paman Rama. "Iya," balas Rama dengan singkat. "Sudah kukira mereka tidak akan menceritakannya padamu," jelas paman Rama. "Memang apa yang sebenarnya terjadi?" balas Rama dengan bingung. "Kakek buyutmu, ya, kakekku dulu melakukan pesugihan yang tidak bisa dihentikan. Meskipun dia sudah meninggal sekalipun, pesugihan ini akan terus turun-temurun pada anak cucunya kelak," jelas paman Rama. "Ayahku dia sebelumnya mewarisinya, namun tak lama setelah 7 tahun mewarisi pesugihan itu dia meninggal karena tidak sanggup lagi menyediakan 5 hati remaja yang menjadi syarat persembahannya. Ayahku mewarisinya padaku. Ya, kepada siapa lagi? Aku anak satu-satunya. Dan dulu orang tua dari ayahmu itu menentang dengan apa yang dilakukan oleh Ki Buwono, ayahnya. Kakek dan ayahmu orang sok suci. Dia lebih memilih hidup pas-pasan. Bahkan kakekmu dulu pergi meninggalkan rumah. Tapi kenapa paman mau mewarisi pesugihan sesat ini? Tanya Rama. Pertama aku terpaksa, karena aku tidak mau mati sia-sia dijadikan tumbal.
bagaimana nasib istri dan anakku kalau aku mati? Kedua, kakek dan ayahku menaruh dendam pada kakek dan ayahmu. Dan sekarang jelas, aku akan membalaskan dendam mereka. Balas Paman Rama. Tapi Rama sempat bilang padaku, Paman bekerja di Brunei dulu. Kekayaan Paman hasil dari semua kerja keras Paman di negara itu. Potong Siska yang sedari tadi merasa kebingungan. Oh iya, itu salah satu kebohonganku. Aku tidak pernah ke Brunei, tapi mencari desa-desa terpencil seperti desa ini. Apalagi tujuannya kalau bukan untuk mencari tumbal? Jelas Paman Rama. Bukannya Paman pernah 1 tahun tinggal di sini bersama istri dan anak Paman? Tanya Siska lagi. Ya memang, kami memang sengaja merendah untuk menyiapkan permainan ini semua. Ayahku dengan kedok membayar rumah kakekku sendiri, Ki Buwono, rumah yang kalian tempati itu, 1 bulan sebelum dia dibunuh oleh warga desa ini. Dia biarkan selama 16 tahun terbengkalai, hingga akhirnya aku memperbaikinya kembali. Aku tinggal di rumah itu tanpa diketahui oleh Dharma dan warga desa ini kalau aku sebenarnya cucu Ki Buwono yang mereka bunuh di tempat ini. Mereka membakarnya dan menguburkannya secara tidak layak. Kalian pasti sudah melihat kuburannya yang tidak jauh dari sini, ucap Paman Jarwo yang kini mulai mengasah sebuah pisau. Jadi Paman telah merencanakan semua ini jauh-jauh hari, menjebak kami semua untuk berlibur ke daerah ini? Tanya Rama. Ya, bisa dikatakan begitu, balas Paman Jarwo tanpa melihat Rama. Pandangannya masih tertuju ke pisau yang diasahnya. Aku tidak menyangka Paman sekejam ini, bantah Rama. Apa? Kejam katamu? Kakek dan ayahmu yang kejam. Mereka semua seakan pergi tanpa rasa kasihan pada kakek dan ayahku dulu. Sampai ayahku, dan sekarang aku yang harus menerima warisan pesugihan keparat ini, teriak Paman Jarwo penuh emosi. Tapi Paman telah menyeret teman-temanku yang tidak bersalah ke masalah ini, Paman, jelas Rama. Satu-satunya alasanku adalah menjadikan mereka tumbalku. Kadang orang yang tidak tahu apa-apa yang akan menjadi korban. Sekarang aku juga akan menjadikanmu tumbal. Persetan bahwa kenyataannya kau adalah keponakanku. Setelahnya aku akan membunuh ayahmu, saudaraku sendiri, bantah Paman Jarwo. Jangan, aku mohon Paman, jangan apa-apakan ayahku. Bunuh saja aku, jangan ayahku dan juga Siska. Rama menangis sambil memelas. Maksudmu perempuan ini? Tanya Paman Jarwo. Rama mengangguk tanpa bicara. Mungkin bisa saja dia selamat, tapi kalian harus mengikuti sedikit permainan kecilku, ucap Paman Jarwo mengusulkan. Matanya memandangku dan Rama bergantian dengan senyum jahatnya. Permainan? Permainan apa maksud Paman? Tanya Rama kebingungan. Permainan yang sangat menarik bagiku. Pernah 2 kali aku memainkan permainan ini. Hanya saja mereka tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Ya, terpaksa mereka harus mati. Hahaha. Permainan ini merupakan kesempatanmu untuk menyelamatkan gadismu itu, jelas Paman Jarwo. Aku tidak mau. Bunuh saja aku sekarang dan lepaskan Siska, bantah Rama. Tidak akan.
kita akan tetap melakukan permainan ini. Sebelum bulan purnama nanti, hati kalian semua akan kutubalkan. Jadi sebelum itu aku akan bersenang-senang terlebih dahulu dengan kalian berdua. Hahaha. Biadab, kau bukan pamanku. Kau adalah iblis, bangsat. Raung Rama yang tidak diperdulikan Paman Jarwo itu. Paman Jarwo masih asik mengasah sebuah pisau dapur yang sekarang semakin kelihatan mengkilap karena terus diasahnya sendiri tadi. Setelah merasa cukup, dia berdiri seraya menyingkirkan kursi yang baru saja didudukinya. Ia selipkan pisau itu di samping celananya. Kemudian dia berjalan ke arahku, di mana aku diikatnya di sebuah meja. Dengan entengnya dia menarik meja yang di mana terdapat aku di atasnya. Dia mengatur posisi meja tepat di hadapan Rama yang terikat, sehingga wajahku berhadapan dengan Rama. Kami berdua bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh Paman Jarwo kepada kami. "Apa yang akan kamu lakukan?" teriak Rama yang sekarang tidak memandang dia adalah pamannya. "Diam, nanti kalian akan tahu." "Anjay, bangsat!" teriak Rama lagi sambil memberontak berusaha melepas rantai yang mengikat kedua tangan dan kakinya. Dua tamparan keras mendarat di wajah Rama. Tidak lama hidungnya pun mengeluarkan darah. "Kenapa berhenti? Cepat bunuh aku!" teriak Rama menantang. "Ada cara sendiri untuk kematianmu, bocah tengik," balas Paman Jarwo. Kulihat Paman Jarwo mulai mengambil pisau yang diselipkannya tadi. Pisau di tangannya seakan sudah siap ditikamkan ke perut Rama. "Tolong, jangan lakukan itu. Aku mohon, biar aku saja yang paman bunuh. Jangan Rama. Dia keponakanmu, Paman," pintaku menangis. "Bukannya sudah kubilang tadi, persetan dengan yang namanya keponakan," ucap Paman Jarwo yang sekarang berbalik menghadapku. "Jangan biarkan dendam memenuhi pikiranmu, Paman, dan jangan biarkan setan-setan yang merajalela merasuki hatimu itu. Aku sudah terlanjur. Aku sudah menjadi setan sekarang. Hahaha," ucap Paman Jarwo kembali memalingkan pandangannya pada Rama. "Sekarang permainan akan aku mulai. Aku akan menjelaskan peraturannya terlebih dahulu. Kau Rama, ini permainan untukmu. Dalam permainan ini aku akan memberi kesempatan untukmu membebaskan dia. Seandainya kamu berhasil, dia akan selamat, tapi kau sendiri akan mati. Dan sebaliknya, kalau kau gagal menyelamatkan dia, gadis itu juga akan mati. Bagaimana? Sudah siap?" jelas Paman Jarwo. Baik aku dan Rama hanya terdiam, namun terus memandang Paman Jarwo. Sebenarnya aku dan Rama masih bingung dengan cara permainan Paman Jarwo ini. Namun Paman Jarwo seakan tahu apa yang kami berdua pikirkan. "Kalian belum mengerti ya? Baik, akan aku jelaskan lagi secara detail apa yang harus kau lakukan, Rama. Tapi aku tidak yakin kau akan mampu melakukannya," ucap Paman Jarwo yang kini berjalan mondar-mandir siap menjelaskan. Aku masih bisa mendengarkan penjelasan Paman Jarwo walaupun kakiku kini semakin parah. Kurasa racun ular telah menyebar sampai pahaku. Kaki kananku mati rasa,
sedangkan seluruh tubuhku sudah mulai menggigil panas dingin tidak karuan. Kuharap kau mendengarnya baik-baik. Dalam permainan ini aku akan membedah perutmu. Beberapa ususmu akan aku paku di papan ini. Setelah itu aku akan membuka semua ikatanmu, dan pisau ini akan aku berikan padamu untuk memotong tali yang mengikat perut gadis itu. Kau harus berjalan ke meja untuk membebaskan gadis itu. Kalau kau berhasil, dia akan selamat, namun jelas kau akan mati, ucap Paman Jarwo menjelaskan. Aku namakan ini permainan hidup dan mati. Kalian berdua pasti tahu kan? Ada satu orang yang akan mati untuk dia yang hidup. Kuharap kamu sanggup, Rama. Tambahnya lagi. Jangan siksa Rama. Jika Paman mau membunuh kami, tinggal bunuh saja. Jangan siksa Rama, aku mohon, ucapku sambil terus menangis. Hahaha, menangislah sekencangmu dan berharaplah kekasihmu ini sanggup menolongmu, balas Paman Jarwo padaku. Paman Jarwo berdiri tepat di hadapan Rama dengan pisau palu dan beberapa buah paku di tangannya. Tanpa basa-basi dia menusuk perut Rama dan merobeknya hingga usus dan jeroannya keluar bersamaan dengan darahnya yang sebentar saja membasahi lantai. Rama menjerit kesakitan membuatku menangis sejadi-jadinya. Tidak sampai di situ dia memaku beberapa usus yang terjuntai keluar ke papan. Setelah dianggapnya cukup, Paman Jarwo berdiri mengambil beberapa kunci di sakunya untuk membuka semua ikatan rantai di kedua tangan dan kaki Rama. Ini, ambillah, selamatkan gadismu itu. Hahaha, ucapnya sambil memberikan sebuah pisau pada Rama. Tidak lain adalah pisau yang digunakan Paman Jarwo untuk membedah perut Rama tadi. Rama dengan tangan gemetar menerima pisau dari Paman Jarwo. Dengan langkah perlahan dia menghampiriku, berusaha membebaskanku dengan memotong tali ikatan di tubuhku. Darahnya keluar dan membanjiri lantai yang berupa tanah itu. Dengan menangis aku memandangi wajah kesakitan Rama yang sedang berjuang menyelamatkanku, walau nyawanya sendiri tidak akan tertolong. Langkah Rama terhambat oleh ususnya yang dipaku tadi oleh Paman Jarwo, namun dia terus memaksakan berjalan menghampiriku. Sampai ususnya pun kulihat sobek akibat langkah yang terus dipaksakan oleh Rama. Dengan sisa-sisa tenaganya Rama berhasil memotong tali yang mengikat tubuhku. Bersamaan dengan itu pisau yang dipegangnya terjatuh. Aku berusaha sekuat tenaga bangun untuk menopang tubuh Rama yang sebentar lagi jatuh. Kami berdua jatuh dengan kepala Rama tepat di pangkuanku. Tangisku tidak terbendung, meraung-raung memeluk Rama yang saat ini sedang dalam detik-detik terakhir hidupnya. Aku berhasil, sayang, ucap Rama dengan senyum terakhirnya. Matanya pelan-pelan terpejam disusul hembusan nafas terakhirnya. Rama, teriakku sambil masih menangis. Hahaha, aku suka anak muda seperti ini. Kelihatannya dia memang sangat mencintaimu. Namun kau juga akan mati, Siska. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup, ucap Paman Jarwo. Dengan masih memeluk Rama, Paman Jarwo mendekatiku dan berusaha menarikku. Aku berusaha melawannya, namun ku rasakan tenagaku sudah tidak ada.
Sepintas aku melirik ke pisau yang digunakan Rama tadi, yang terjatuh di bawah meja tidak jauh dariku. Aku berusaha meraihnya, dan aku berhasil. Dengan berteriak sekencang-kencangnya, aku berusaha menikamkan pisau itu ke Paman Jarwo. Ah! Celup! Pisau itu mengenai leher samping kiri Paman Jarwo. Bersamaan dengan itu dia melepaskan tangannya dari tanganku. Dia berteriak kesakitan memegangi lehernya. Darah mulai keluar membasahi jaketnya. "Kurang ajar, beraninya kau perempuan laknat!" teriak Paman Jarwo. Melihat kondisi Paman Jarwo, aku berusaha keluar dari gubuk dan melarikan diri. Dengan sisa-sisa tenagaku, aku memaksa kakiku untuk berlari. Sebisa mungkin aku menjauh dari tempat ini. Namun sialnya Paman Jarwo masih berusaha mengejarku. Dengan pisau yang masih tertancap dan tangan kirinya yang memegangi lehernya, dia berlari mengejarku. Sialnya lagi, aku jatuh tersandung akar pohon. Paman Jarwo sudah semakin dekat ketika aku melihat ke belakang. Kurasa aku sudah tidak sanggup untuk lari lagi sekarang. Aku pasrah kalaupun aku harus mati di sini. Paman Jarwo yang sudah di depanku mengambil sebuah batu yang cukup besar. Namun seketika itu aku merasakan secerca harapan untuk hidup ketika aku melihat Pak Dharma dan beberapa warga berlari menghampiriku. "Tolong!" Aku berusaha berteriak sekeras mungkin. Tepat sebelum Paman Jarwo akan menghantamkan batu yang dipegangnya ke kepalaku, Pak Dharma berhasil menggagalkan rencananya. Dia membuang batu itu dan seketika meninju wajah Paman Jarwo tepat di hidungnya. Paman Jarwo pun jatuh setelah menerima tinju dari Pak Dharma. Melihat itu, beberapa warga segera memiting Paman Jarwo dan mengikatnya dengan sebuah tali yang sengaja dibawanya. "Siska, maaf, Bapak terlambat menyelamatkan kalian," ucap Pak Dharma sedih seraya membantuku berdiri. Lepaskan aku. Aku akan membunuh perempuan itu," teriak Paman Jarwo. "Diam kau bajingan. Kau dan kakekmu sama saja penganut ajaran sesat, penyembah setan. Kau tidak akan bisa menyakiti anak ini. Sebaliknya, kau akan membusuk di penjara. Ku pastikan itu. Atau mungkin juga nyawamu sendiri yang akan menjadi tumbal setan yang kau sembah itu," teriak Pak Dharma dengan kedua tangannya mencengkeram ke arah jaket Paman Jarwo. "Bangsat kau Dharma, selalu saja kau yang menjadi penghalang. Kau juga yang telah membunuh kakakku dulu. Ingat, kau dan wargamu membakar hidup-hidup di sini. Ya, di tempat ini, sampai aku sekarang yang mewarisi pesugihan kakekku itu. Kau tahu karena apa kita membunuh kakekmu dulu? Karena kita semua geram, marah pada kakekmu. 27 Jarwo, 27 termasuk anakku dijadikan tumbal oleh kakekmu. Sekarang malah kau akan menumbalkan keponakanmu sendiri. Sungguh biadab kau Jarwo. Kau tak pantas kusebut sebagai manusia. Kau lebih dari sekedar setan," ucap Pak Dharma dengan masih mencengkeram kerah jaket Paman Jarwo. "Aku memang sudah menjadi setan sejak saat itu, saat dimana ayahku meninggal dan pesugihan itu diwariskan kepadaku. Kau tahu bahwa aku, kakek dan ayahku sangat dendam dengan orang tua Rama dan kakeknya.
Mereka semua pergi begitu saja tanpa mau memikirkan kami yang terbelenggu dengan pesugihan ini. Seakan diri mereka itu suci, mereka tidak mau sedikit pun menyentuh uang ataupun makanan hasil dari pesugihan ini. Mereka lebih memilih hidup menderita dengan meninggalkan rumah. Namun sekarang, kalaupun aku harus mati, aku sudah puas. Setidaknya aku sudah berhasil membunuh Rama, anak Heru itu. Jelas Paman Jarwo. Bangsat kau Jarwo, sungguh keterlaluan kau, raut Pak Dharma dengan tangannya siap memukul wajah Paman Jarwo. Namun Pak Dharma membatalkan niatnya itu. Setelah menoleh melihatku yang kemudian kembali menolehkan wajahnya pada Paman Jarwo. Percuma saja aku menuruti emosiku ini. Nyawa anak ini lebih penting sekarang. Setidaknya kau akan membusuk di penjara. Aku jamin itu, ucap Pak Dharma pada Paman Jarwo sambil melepas cengkraman tangannya. Kalian bawa dia. Sebagian lagi bantu aku menggotong anak ini. Kita harus cepat-cepat menolongnya, imbu Pak Dharma lagi. Sementara kondisiku saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Setelah tubuhku digotong beberapa orang, aku pun tidak sadarkan diri. Pelan-pelan kedua mataku terbuka. Aku merasa tubuhku begitu lemas. Kaki kananku masih terasa sakit. Aku menyadari saat ini aku sedang ada di rumah sakit. Terbukti dengan selang infus yang ada di tanganku. Kulihat Pak Dharma sedang duduk memandang wajahku dengan senyum lega. Syukurlah kamu sudah sadar, Nak. Bapak sangat khawatir kalau nyawamu tidak tertolong. Oh ya, Bapak dan polisi sudah mencoba menghubungi orang tuamu. Mungkin sebentar lagi mereka akan sampai di sini, ucapnya sambil berdiri mendekatiku. Pak Dharma, memang sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri, Pak? Tanyaku. Sudah 1 hari ini, sejak kemarin sore, ketika Bapak dan beberapa warga membawamu ke rumah sakit ini, dan alhamdulillah kakimu masih bisa diselamatkan, jawab Pak Dharma. Maaf ya Pak, sudah merepotkan Bapak, tanyaku pada Bapak Dharma. Bapak yang seharusnya minta maaf, Nak. Bapak tidak bisa menyelamatkan teman-teman kalian. Bapak terlambat, ucapnya menyesal. Tidak terasa air mataku menetes keluar, mengingat kejadian kemarin yang membuat kekasihku Rama dan teman-temanku tiada. Sekarang aku harus kehilangan Rama, calon suamiku. Seandainya tempo lalu aku tidak menghiraukan peringatan dan pertanda akan semua ini, mungkin tidak akan terjadi seperti sekarang ini. Oh ya, jenazah teman-temanmu sudah polisi antar ke rumah masing-masing setelah proses otopsi selesai tadi siang. Sementara Jarwo, orang brengsek itu, sudah mendekam di tahanan. Gua harap dia akan dihukum seumur hidup, atau mungkin hukuman mati menurutku, ucap Pak Dharma geram. Aku hanya mengangguk sambil masih menangis. Sekarang aku hanya ingin pulang. Aku ingin melihat Rama untuk terakhir kalinya sebelum jenazahnya dikuburkan. Tidak sampai 1 jam kedua orang tuaku tiba. Aku segera meminta mereka untuk membawaku pulang, keluar dari rumah sakit ini. Setelah beberapa lama berdebat, akhirnya aku dibolehkan untuk pulang. Kedua orang tuaku dan dokter pun mengalah karena kekenyah keinginanku untuk pulang. Dengan diantar ambulan, aku pulang ke rumahku.
Namun sedihnya aku tidak bisa menghadiri pemakaman Rama dan teman-temanku, karena pemakaman sudah dilakukan sore tadi, sedangkan menjelang tengah malam aku baru sampai rumah. Keesokan paginya dengan duduk di sebuah kursi roda, aku diantar kedua orang tuaku untuk ziarah ke makam Rama dan teman-temanku. Makam mereka berlima sengaja dikuburkan bersebelahan. Air mataku tidak terbendung lagi saat sampai di depan makam mereka. Aku hanya bisa berdoa sambil menabur bunga yang kubawa. Selama hampir 1 jam kedua orang tuaku setia untuk menemaniku di pemakaman ini. Aku hanya bisa menangis dan terus menangis. Sayang, pengorbananmu luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Aku menyayangimu, ucapku saat akan pulang. Rama, ucapku lirih saat kulihat sosok seorang laki-laki mirip Rama yang sedang berdiri di sebelah pohon tidak jauh dariku. Dia melambaikan tangan dan tersenyum melihatku. Namun sosok itu sekejap hilang begitu saja. Dan selesai. Itulah akhir kisah misteri yang berjudul Liburan Berujung Maut. Semoga video kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, agar kita semua lebih berhati-hati lagi dalam melakukan apapun, terutama kalau kita sedang berliburan. Kalau ada yang memberitahu tidak boleh, jangan dilakukan. Alangkah baiknya kalau kita hendak bepergian, sebaiknya kita berdoa terlebih dulu, meminta kepadanya agar kita selalu diberi kemudahan dalam menghadapi situasi apapun. Semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga pula kita selalu dalam lindungannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.